podcast ngobrol aja dulu, di mana tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang hal-hal yang dekat banget nih sama kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pasti pernah mampir di kehidupan kita, yaitu stres. Entah karena banyaknya tugas, terus juga dalam hubungan, overthinking tentang masa depan, atau tekanan dari ekspresi orang lain. Tapi yang menariknya nih bukan cuma ngebahas tentang stresnya aja, tapi kita juga bakal ngebahas gimana cara kita coping ya, bukan cuma untuk bertahan hidup, tetapi juga tetap bisa waras, produktif, dan tetap sayang sama diri kita sendiri. Bareng aku, Syaila, dan hari ini ada kedatangan narasumber kita, yaitu Yuda. Boleh silakan perkenalan? Perkenalkan semuanya, nama saya Ariyuda Muhyiddin dari mahasiswa Universitas Muda Perjuangan Karawang, semester 4 dari Fakultas Psikologi. Wah, hebat ya. Jadi Yuda ini salah satu mahasiswa aktif juga ya di bidang kreatif, dan juga pengalaman dalam soal burnutnya itu lumayan ada gitu. Kita akan ngobrol seputar coping stress dari teori sampai pengalaman pribadinya. Yuk langsung aja kita mulai. Yuda, langsung aja ya. Menurut kamu tuh apa sih sebenarnya stres itu? Oke, dari stres ya kita bisa orang tuh menggambarkan bahwa stres itu kayak kecemasan, bahwa depresi gitu. Wajar, semua orang pasti punya stres gitu, pasti mengalami stres karena setiap manusia pasti mempunyai kognitif kan. Kognitifnya itu yang bisa mengacu pada kestresan. Mungkin stres ini mungkin banyak faktor ya, mungkin dari bidang perekonomian, keluarga, pendidikan dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin kita bisa mencakup luar sangat besar gitu kepada kata stres itu. Menarik ya. Lalu bagaimana kamu tuh tahu kalau kamu lagi stres? Apa ada tanda-tanda khusus gak sih? Bahwa kalau kita bisa tahu ya, stres itu biasanya ada beberapa faktor juga kan. Ada juga bisa kelihatan karena mungkin dari salah satunya nih dari banyaknya mahasiswa, rata-rata kan mahasiswa karena stresnya itu karena belajar atau pendidikannya, karena banyaknya tugas. Contohnya tuh ciri-ciri di mana sih orang yang kena stres itu biasanya dia gampang cemas, habis itu menunda-nunda pekerjaan, nanti juga dia juga akan merasa kayak gak fokus saat pembelajaran. Itu biasanya seperti itu sih. Seperti itu ya. Terus kamu pernah nggak kayak merasa stres tapi nggak tahu nih penyebabnya? Gimana kamu mengendalikan dan menghadapinya? Oh iya, waktu itu pasti semua orang pasti pernah ya stres gitu. Waktu itu saya pernah stres sedikit lah karena mungkin kebanyakan tugas gitu ya. Apalagi di kuliah udah makin tinggi semesternya, itu semakin orang bingung gitu loh, makin cemas kayak tugas itu deadline-nya tuh deket-deket banget gitu loh. Nah, gimana sih cara menanganinya? Yaitu mungkin kalau cara saya jauh-jauh hari dari pekerjaannya supaya saat pengumpulan itu tidak mepet, dicicil lah tugas-tugasnya, dicicil seperti itu. Pasti juga sering nggak kayak ngerasa dalam aktivitas sehari-hari itu kita ngerasa stres, biasanya tuh karena apa? Oke, sehari-hari ya mungkin ya kalau di bagian pendidikan itu karena tugas gitu ya. Kalau misalnya stres itu biasanya berhubungan, orang yang biasanya hubungannya sangat kayak gara-gara udah lama nih hubungannya gitu, pacarannya udah lama, itu dia kayak ngelihat pasangannya itu kayak selingkuh atau apa gitu, kayak mungkin kayak dia depresi gitu ya, udah stres kayak udah gak ada harapan untuk kayak gue udah lama sama dia gitu, tapi kayak kenapa sih dia tuh milih yang lain gitu. Itu biasa rata-rata orang stres karena cinta itu seperti itu sih. Ada nggak hal-hal kecil yang biasanya kamu lakuin buat ngurusin stres sehari-hari? Untuk apa? Gimana? Bisa diulang? Ada nggak hal kecil yang kamu alamin gitu, menangin stres buat ngurangin stres sehari-hari? Hal kecil yang bisa mengurangi stres gitu ya. Mungkin aku waktu itu belajar dari psikologi ya, mungkin dari ilmu psikologi itu ada namanya coping stress. Coping stress ini gimana cara kita untuk
menangani si stresnya ini gitu loh. Contohnya coping stresnya mungkin kalau misalnya aku lagi stres, ya aku lepas dulu pekerjaan yang aku pegang itu dan aku kayak melakukan hal-hal yang positif kayak misalnya kayak bersantai dulu, relaksasi gitu agar si emosional ini yang ada di otak kognitif itu turun gitu sih. Menurut kamu penting gak sih kita belajar mengenali stres sejak dini? Oh penting lah karena kita kalau misalnya udah tahu cara penanganan stres kita seperti apa, kedepannya itu akan enak. Yaitu kita akan waktu itu udah dewasa, kita udah berumah tangga atau sudah bekerja di mana saja, kita udah tahu cara mengelola stres kita, cara mengelola emosional kita seperti apa. Kalau teman kamu kelihatan lagi stres tuh, kamu biasanya gimana cara membantu dia? Mungkin ya kalau temenku biasanya rata-rata yang kayak ada curhat kayak, aku lagi stres nih, banyak pikiran karena mungkin ya temanku kan biasanya curhat itu rata-rata hubungan gitu. Aku lagi stres nih gara-gara si teman aku nih terus di rumah tapi bermasalah terus gitu loh, selisih paham mulu sama pacarnya. Nah aku cara nanganinnya kayak mungkin kayak coba komunikasikan dengan baik-baik, salahnya di mana, apakah ada komunikasi yang salah, apakah ada perilaku yang salah gitu. Biasanya rata-rata yang hubungan itu komunikasinya kurang baik gitu. Nah gimana caranya stres ini juga bisa memacu pada komunikasi ya gitu. Jadi stres itu gara-gara mungkin komunikasi yang kurang baik, jadi orang tuh jadi gampang stres. Contohnya temen aku tuh seperti itu misalnya. Kita udah tahu banyak nih, boleh nggak ceritain momen yang paling stres di dalam hidup kamu? Mungkin ya stresnya gara-gara apa? Mungkin aku balik lagi ya karena aku lebih ke pendidikan, jadi aku akan cerita pendidikan. Jadi waktu semester 3 atau semester berapa, aku tuh banyak nih tugasnya deadline-nya setiap hari tuh ada tugas. Jadi itu setiap hari Senin sampai Jumat tuh ada tugas terus kayak gimana nih cara penyelesaiannya gitu loh, kayak mepet banget pengumpulan, kayak pokoknya dikumpul hari ini gitu. Gimana caranya tugas ini biar selesai gitu loh. Tapi pasti pertama bingung kan, kayak stres, gak ada tempat caranya curhatnya di mana, mungkin kayak coping stresnya belum dapat gitu kan. Orang-orang yang awal mungkin belum tahu ilmu psikologinya tuh kayak kita tuh harus apa sih kalau misalnya stres tuh atau lagi momen tuh biasanya tuh harus apa sih gitu. Tapi kayak mungkin pasti semua orang tuh nanti akhir-akhirnya tuh akan mendapatkan coping stress tersendiri sih, itu sih. Saat itu gimana kamu bisa keluar atau melewati masa-masa sulit kakak itu? Waktu masalah sulit ya, mungkin ya awalnya pasti belum terbiasa gitu loh coping stress. Jujur aku waktu semester 3 waktu kemarin tuh, jadi tuh waktu penyelesaian tugas-tugas nih tidurnya malam. Banyak yang bilang kayak gitu, kayak enakan tuh ngerjain tugas tuh malam-malam santai, gak berisik, tenang gitu kan. Malahan menurut aku pribadi itu kurang efektif. Karena apa? Karena kinerja otak itu udah mulai berkurang di malam hari. Karena dalam ilmu kesehatan itu kalau nggak salah kita butuh tidur tuh malam 7 jam dalam sehari, terutama tidur malam harus, karena besoknya beraktivitas. Nah bagaimana sih caranya? Aku waktu itu disiplinkan diri ya, mungkin kayak regulasi diri juga, gimana caranya tidur tetap seperti normal, pekerjaan beres seperti biasanya gitu. Jadi pengelolaan dirinya itu harus dibenarkan gitu sih. Ada gak hal tertentu yang menjadi support system kamu saat stres? Support system ya. Ini kayaknya udah support system itu rata-rata ke hubungan ya gitu. Tapi kita support system ini berbeda. Banyak kita support system bisa dari orang tua, dari teman, atau dari siapapun. Support systemnya mungkin aku karena motivasi ya. Motivasi aku, support systemnya motivasi yaitu aku masuk psikologi karena apa gitu loh. Jadi karena emang harus ingin kan niatnya masuk psikologi itu ingin membantu orang gitu. Jadi ya perbaiki dulu lah diri kitanya gitu loh. Jadi itu support sistemnya itu motivasi dari kita juga gitu. Ada juga dari orang tua selalu mengingatkan kayak kalau emang udah nggak kuat ngerjain tugas itu aja, santai aja dulu, jangan ditekan mulu, jangan sampai
otak tuh bekerja terus, otak juga butuh istirahat lah ya gitu, nggak penuh harus kerja gitu, capek kasihan seperti itu. Saat kamu sadar lagi stres, langkah pertama apa yang kamu lakuin? Langkah mungkin ya, aku kayak stres nih, tiba-tiba kayak pasti kan kayak orang berbeda-beda ya cara penanganannya. Kayak misalnya ada orang coping stresnya makan, jajan, keluar, ada yang tidur sampai tidur, ada gitu kan, ada juga kayak bermain HP, scroll media sosial dan lain-lain ada. Terus tuh kalau aku mungkin hal pertama yang aku lagi stres, aku pengen kayak sendiri dulu, habis itu pengen relaksasi dulu, pengen kayak menyegarkan otak lah, intinya menyegarkan otak, menenangkan hati, emosional juga ditenangkan, supaya biasanya tuh orang stres tuh rata-rata sensitif gak sih gitu ya, bener kan? Rata-rata kayak kalau kata orang-orang sekarang kayak senggol bacak gitu loh kan, iya sekali kayak kesenggol itu langsung kayak sensitif tinggi banget gitu ya, orang lagi stres tuh rata-rata kan seperti itu sih. Rutinitas atau kebiasaan tertentu bisa membuat coping stres ya? Oke. Untuk ya itu bisa sih menurut saya, karena kan kita ngeliat ya gimana cara orang memperlakukan atau menangani stresnya itu seseorang sendiri, karena perilaku itu kegiatan kita sendiri itu mungkin salah satunya kayak ada nih orang ya, teman aku dia coping stresnya kalau lagi mumet banget tugas dan lain-lain, dia pengen beres rumah gitu, ada kayak gitu kayak pengen beres rumah, pengen beres-beres nyapu dan beres rumah, intinya kayak ngeberesin rumah gitu loh. Nah mungkin itu caranya dia supaya hatinya tenang, habis itu emosionalnya nggak naik turun, stabil, habis itu kognitifnya atau pemikirannya terlalu positif aja gitu, seperti itu sih. Nah, kita juga tadi ngebahas coping ya. Menurut kamu ada nggak perbedaan coping yang sehat sama yang nggak sehat? Oh ada. Mungkin semua kita rata-rata coping tuh cara bikin orang stres. Rata-rata gitu ya. Orang tuh kayak copingnya healing jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan boleh sebenarnya, itu yang sehat ada nggak sehat ya kita bandingkan ya. Yang sehat tuh mungkin ya dengan cara mungkin coping stresnya kayak mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan, sholat, mengaji, itu kan lebih positif juga, habis itu lebih bisa relaksasi, itu juga lebih positif gitu. Kalau yang nggak sehat, kalau sehat tuh mungkin kayak jalan-jalan keluar, itu kan lumayan boros gitu ya, boleh kita mungkin kayak jajan-jajan biasa boleh. Tetapi kalau misalnya ada kayak stres nih, mau mumet banget kayak udah gini besok ke Bandung gitu, nanti tiba-tiba itu kan di luar prediksi dari kita kan, kontrol diri kita, itu orang tuh kayak yang penting healing, yang penting gak melihat tugas gitu, itu kan lumayan ya buat pengeluaran juga, itu ya impulsif banget sih menurut saya. Nah dari situ ada nggak pendapat kamu soal pentingnya mengenalin dan mengelola stres sejak saat ini? Pentingnya, oke, untuk pengelolaan sangat penting ya menurut saya, karena untuk kedepannya, balik lagi untuk kedepannya itu kita nanti udah tahu kalau gimana cara kalau misalnya kita kan nanti kita ini makhluk sosial ya, pasti kita keluar dari zona ini pasti ketemu lagi dengan orang yang baru. Nah orang yang baru ini nggak mungkin sama dengan orang yang lama kan, kita pasti harus kalau misalnya tiba-tiba orang yang baru nggak sengaja buat kita kesenggol dikit gitu, kita udah bisa tahu pengelolaan stres kita gimana gitu, gimana caranya kita mengelola stres kita saat di lingkungan yang baru gitu, nanti saat nanti di luar sana gitu. Luar biasa ya hari ini, terima kasih udah menyempatkan waktunya ya. Jadi kita bisa belajar sama-sama, apalagi buat kita yang lagi sama-sama berjuang. Ingat kalian juga nggak sendiri, mungkin kamu belum bisa rubah situasinya sekarang, tetapi kamu bisa mulai memikirkan cara menyikapinya dari diri sendiri, dari komunikasi interpersonal yang kuat. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye bye guys.